pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Jadi bukan tanya tentang singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan semua yang udah mensubscribe dan like channel ini. Semoga kalian panjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya guys, di kesempatan kali ini gue akan menyajikan video-video sekiranya bisa menghibur kalian semua. Yang sedang ramai sekarang itu tentang yang waktu di debat cawapres itu kan, yang Profesor Mahfud MD itu menanyakan kenaikan tax rasio 23%, dan itu sekarang jadi rame itu sampai Mas Gibran menjawab kebun binatang ya, sampai dijadiin sound gitu kan sama netizen itu. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Gas. Jadi kalau misalnya saya terpilih jadi wakil presiden di negara Konoha, saya akan meningkatkan tax rasio sampai 23%, yang tadinya 10,5% menjadi 23%. Nah, walaupun misalnya tidak masuk akal karena per 1% kenaikan tax rasio itu mencapai 160 triliun, ya tidak masalah karena ini adalah soal kebun binatang. Kebun binatangnya diperluas, binatangnya digemukan, digebukin. Nanti kalau sudah gemuk ya dipotong, terus kemudian dagingnya kita bagi-bagi antara penguasa satu dengan penguasa yang lainnya. Nah, begitu kira-kira. Jadi ya kalau soal tidak masuk akal ya tidak masalah. Wong ini soal kebun binatang toh, yang namanya binatang itu ya tidak punya rasio, ya kan? Ya begitulah kurang lebih, ya kan? Jadi tolong pilih saya sebagai wakil presiden negara Konoha, karena kalau di negara Konoha apapun dipermudah. Ini namanya jurus ngegampangin, ya kan? Tambahan sekitar 420 triliun. Kalau 3% berarti sekitar 603. Jadi Pak, yang kemarin si JIE itu ngomong waktu debat, tax ratio itu naik 23%. Itu mungkin keselip lidahnya Pak, keselip. 2-3% maksudnya kenaikannya. Kayak Bapak tadi ngomong kita udah 10%, kalau naik 12 atau 13% itu kita tidak menambah utang. Nah, jadi kemarin debat itu si JIE itu lidahnya keselip-selip Pak. Jadi mosok tax ratio mau dinaikin 23%, kita bisa ngutangin negara-negara lain. Nah itu loh, kalau cawapres itu cuma napalan sama masih emosional. Samsul. Jadi gini kawan-kawan, tadi netizen itu komentar katanya pada waktu debat cawapres itu yang Mas Gibran bahas kenaikan tax rasio sebesar 23%, katanya lidahnya keselip. Kalau yang namanya keselip kan berarti istilahnya tuh mungkin salah ngomong gitu ya kan, itu kan bahasa istilah ya, lidahnya keselip ya, mungkin salah ngomong lah. Oke deh, lanjut. Tani LDP. Saya bukan cawapresnya, jadi mungkin Kan Mbak itu Putri bisa sebagai sing jubir apa ora mumpuni, singkatan ILPD. ILPD singkatan itu Ilmu Linglung Dewan Paman. Piye to jubir pinter dikit nopo? Ilmu Linglung Dewan Paman. Ilmunya dari paman, sekeluarga tukang jebak. Jubirnya juga tukang jebak, tapi orang mumpuni.
Ya sudah. Susu SGIE. Susu gratis Indonesia enak. Lekker. Kata orang bule ini menyebutkan kepanjangan SGI itu ya sembarangan juga sih. Jadi ya waktu debat Cawapres kemarin sebenarnya memang Caimin tuh bisa aja kan menebak atau menyebut kepanjangan dari SGI itu misalkan apalah gitu ya, sembarang gitu. Mungkin akan jadi seru sih perdebatannya. Oke guys, ini ada satu video menarik ini ya, antara jadi nggak hanya Capres dan Cawapresnya aja yang berdebat, jadi TKE-nya juga di acara TV-TV itu biasanya sering ikut diskusi, dan disinilah yang paling seru dan menarik perdebatan antara mereka. Ayo mari kita saksikan videonya. Entah sengaja atau tidak, menurut saya keliru ketika memahami tax ratio itu. Karena beliau hanya bilang, bagaimana kalau naikkan pajak ini sensitif loh. Nggak menaikkan pajak sama sekali kok. Bahkan dalam visi misi ini, pendapatan tidak kena pajak itu akan dinaikkan standarnya. Bukan yang seperti sekarang. Jadi sebenarnya memperluas ini adalah dengan memperbanyak sektor formal lah. Jadi begini Mbak Afi, Bung Hasan Nasbi tahu 1% kenaikan rasio itu berapa kenaikannya dalam rupiah? Berapa Bung Hasan Nasbi? Silakan. Ya, kan artinya kalau kita mau menyampaikan kita harus paham juga dasarnya. 1% kenaikan rasio pajak itu 160 triliun. Jadi tadi dari 10,5 ke 23%, itu kenaikannya 2.200 triliun. Artinya dalam sekian lama, bagaimana? How can? Masuk akalkah analogi yang disampaikan? Tidak, saya katakan tadi kecil sekali, hampir tidak masuk akal. Dalam 5 tahun ke depan bisa mengejar ini, sampai angka 23% jadi begini, itu. sebenarnya simpel saja. Sesuatu itu disampaikan, kita memang harus menguasai. Makanya tadi saya dari awal saya memaklumi bahwa memang itu bukan bidangnya, dan memang secara kemampuan dan track record memang belum sampai. Tapi sudah ditulis di visi misi loh. Kalau jadi visi harus misi dijelaskan. kan, visi misi kan wajar saja. Itu adalah suatu hal yang mau ditargetkan. Nah, hanya di dalam menjelaskannya itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Jangan sampai rakyat ini juga bingung bahwa apa yang mau dicapai, pajak mau dinaikkan lagi dengan tadi. Karena kenapa? Analoginya tadi yang disampaikan Bung Hasan Nasbi, kebun binatang. Apa kaitannya dengan kebun binatang? Gini guys, gue udah beberapa kali gitu nonton video ini tuh pengennya tuh ketawa sih gitu. Ya maksudnya tuh nih si Hasan Nasbi itu kan dia kan tim sesnya 02 ya. Berarti kan istilahnya kan dia tuh yang apa sih, mencari materi untuk debat gitu kan. Ya jadi apa yang disampaikan dengan misalkan Mas Gibran itu kan menyebut menaikkan tax rasio sebesar 23% ya. Kemudian ditanggapi sama Pak Profesor Mahfud tuh. Jadi ditanyain balik gitu. Ini tuh 23% tuh apa? Dari mana? Tapi seru sih, seru. Keren. Nah, yang lucunya Mas Gibran itu menjawabnya itu dengan kebun binatang itu yang sekarang lagi ramai gitu kan di medsos tuh. Jadi jadi sounding, terus jadi apa sih, lelucon yang soundingnya itu dipakai gitu sama para netizen gitu loh. Aduh, kok bisa gitu ya. Dan barusan juga antara TKE-nya tuh Hasan Nasbi sama Bang Eriko gitu ya, mereka kan diskusi tuh dan saling berdebat loh. Ini yang lucunya juga, Nasbi ini dari TKE 02 itu juga nggak ngerti gitu. Ini kan lucu menurut gue ya. Ya gimana ya, lucu lah pokoknya, lucu banget ini yang kayak gitu. Oke lah, kita lanjutkan videonya. Ini kata Bang Eriko tadi kan, kenapa Mas Gibran tuh menjawabnya tuh kebun binatang gitu, maksudnya apa kaitannya sama kebun binatang ya kan. Oke, kita lanjut videonya. Nah, sepertinya banyak yang belum paham dengan program kami.
maksudnya kami itu kita tidak menjadi pemburu dalam kebun binatang. Nah, tetapi yang kita maksudkan adalah memperluas area kebun binatang itu sendiri, sehingga binatang-binatang yang ada di situ tidak merasa kelaparan dan tidak merasa terganggu, menjadi lapangan untuk tempat tinggal habitatnya itu menjadi luas. Nah, sehingga akan banyak lapangan-lapangan kerja yang akan kita ciptakan. Nah, sehingga piaraan kita itu ya menjadi gemuk, sehat. Nah, itulah prioritas kita, kenapa program ini penting untuk kita laksanakan. Nah, ini guys, komentar dari netizen barusan ya. Ini lebih ngaco lagi. Jadi mungkin kan namanya Mas Gibran itu menjelaskan, jadi pakai istilah kebun binatang yang bla 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 bla. Kan itu kan jadi bisa beberapa istilah gitu kan untuk digunakan juga sama orang lain gitu. Maksudnya tuh jadi bisa menggunakan kayak yang tadi kan barusan, memperluas lapangan kerja. Jadi visi misinya 02 itu apa sih namanya, makan siang gratis, terus digabung-gabungin sama ya ini kebun binatang itu menggemukkan binatang. Aduh, ya memang seperti itu sih. Jadi kan nggak menjelaskan gitu kan, jadi hanya menjelaskan cakupan, hanya istilah aja. Jadi kan orang kan berpikir kan, loh dia tuh cuma menjelaskan istilah, loh kita juga bisa dong ya kan, maksudnya menjelaskan dengan istilah apalah, sembarangan lah istilah yang kalau saran dari gue ya buat nanti kedepannya gitu untuk PKN 02 yang mungkin ya kalau ingin menjelaskan sesuatu mungkin ya harus memang betul-betul digenjot gitu kan, dipahami dulu materinya apa gitu. Jadi jangan sampai jadian lagi kayak gini gitu kan. Ini kan berarti kan benar-benar blunder gitu kan. Oke, kita lanjut. Gini ya, kadang gue suka bingung akhir-akhir ini ya. Banyak banget sih netizen ya plus 62 yang mengolok si Samsul. Padahal anehnya yang lebih parah dari si Samsul itu juga banyak gitu loh. Misal, atau contohnya pendukungnya gitu. Ini parah nih. Nah ini dia lagi guys. Barusan kan kita ngomongin Hasan Nasbi kan, yang berdebat sama Bang Eriko kan. Dia bilang katanya, ya kenapa sih kita tuh sebagai netizen gitu seneng banget ngomongin si Samsul ya alias Mas Gibran kan. Ternyata ada yang lebih parah katanya dari dia. Dia pendukungnya sendiri. Wah, koplak nih orang ini. Aduh, ada aja dah. Oke, next. Bang, beli es bang. Boleh, es apa bang? Es GIE. Bang, tahu ASBS nggak? Maaf bang, ASBS itu apa ya? ASBS itu asam sulfat belimbing sayur. Sorry ya bang, kalau pertanyaanku menyulitkan Anda. Anjir. Nah kan guys, ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalkan di sebuah acara debat resmi gitu kan, kayak di KPU itu kan, kayak kemarin itu debat cawapres, Mas Gibran itu mempertanyakan tentang SG. Loh, ini barusan aja kan netizen juga contoh, dia datang ke warung, bang mau beli es bang. Nah, terus kan nanya kan tukang warungnya kan, es apa bang? Boleh jawab SGIE coba. Berarti kan sembarangan kan, padahal itu tukang warung itu udah bener gitu loh.
Aduh, ya. Oke guys, ini juga di video kali ini ada satu momen seru juga nih. Momen yang gue juga kalau nonton, gue seringin nonton berkali-kali. Kenapa gitu? Ya lucu aja. Bener ini asli, kocak ini. Bener. Jadi diskusi di diskusi juga antara TKN 1, TKN 2, TKN 3. TKN 1 itu Pipin Sopian ya. Terus TKN 2 itu cewek, Mbak Putri Komarudin ya. Terus TKN 3 itu Coki Hakim ya. Ya kan mereka diskusi tuh, berdebat tentang tentang yang diperdebatkan itu sebenarnya SGI ya. Saya istilahnya umumnya singkatan lah. Kenapa Mas Gibran itu memakai kata-kata singkatan gitu tanpa menjelaskan. Jadi kan ini rame gitu. Jadi ada perdebatan di mana-mana gitu. Termasuk di televisi. Antara TKN-nya juga gitu kan. Nah, ini momen yang satu ini gue kira, kalau gue bilang ya, ini yang paling lucu ini. Kocak ini bener. Kita tonton videonya. Soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri, ini sebenarnya istilah-istilah biasa begitu Mbak di ekonomi syariah. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya. Kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus, kita butuh ILDP. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Ya, karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak itu Putri bisa sebagai ditanyakan. jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Ya, mungkin jadi, Mas Pipin nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini sederhana sebetulnya. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seharusnya memang debat cawapres tidak sekaku kemarin. Tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Betul. Jadi Mbak Adis paham itu, tapi ternyata kan Mbak Putri tidak paham itu. Ya, karena saya ingin katakan bahwa seharusnya 5 tahun yang lalu itu tidak terulang kemarin itu. Kalau KPU-nya antisipatif, yang kedua memang calon wakil presidennya pesertanya tidak nakal. Kan persoalannya di situ sebetulnya. Ada upaya untuk menyebab sesuatu yang seharusnya jelaskan saja dulu. Jadi Anda melihatnya ini question trap atau seperti apa? Ya betul. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk menjatuhkan lawan. Dulu juga begitu. Oke guys, gimana guys? Menurut gue sih kocak sih. Tadi kalian lihat kan, siapa itu Coki Hakim aja sampai nyengir gitu kan. Jadi Mbak Putri itu ditanyain balik gitu kan sama Pak Haji Pipin kan, tanyain ILDP. Ya dia nggak ngerti gitu, nggak paham gitu kan. Aduh, tapi emang bener sih guys. Ya yang kayak gitu sih sebenarnya tuh banyak sih, banyak contohnya. Atau gini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita beli rokok nih ke warung ya, bang, ya bang, aku mau beli rokok Marlboro Light. Loh, ayo Marlboro Light. Ya kan istilahnya kan umumnya kan tukang warung kan tahunya itu cuma Marlboro kretek, Marlboro merah, Marlboro putih. Loh ini gua tahu-tahu datang ke warung banyak terus minta Marlboro Light. Ya ini mah kalau yang tukang warungnya juga paham gitu kan. Tapi kalau nggak paham, dia kayak gimana? Bingung juga. Nah mungkin kalau menurut gua ya buat capres-cawapres selanjutnya nggak usah yang kayak gitu. Maksudnya tuh kalau mau ya debat visi misinya aja gitu. Misalkan visi misinya apa ini kayak gini, ya bahas bareng-bareng di debat gitu loh. Terserah itu mau kayak gimana caranya kan, di debat aja itu visi misinya. Misalkan tentang menjelaskan gitu dananya dari APBN itu berapa persen. Loh itu bisa didebat, bisa panjang gitu loh. Bener, cuman ya itulah panggung debat cawapres kemarin tuh sebenarnya tuh kayak panggung stand up komedi aja, hiburan semua isinya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja ya video-video yang gua sajikan. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua ya. Jadi setiap closing gua akan selalu bilang ini kan tahun-tahunnya politik ya guys. Jadi kan kita kan ada dokumen-dokumen
Maksudnya tuh kalau kita mau mendukung ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja kalau mau mendukung itu. Cuman ya intinya sih jangan terlalu fanatik lah. Soalnya kan kalau udah fanatik ya semua cara itu bisa dilakuin apa aja gitu guys. Maksudnya tuh biarkan aja yang fanatiknya itu yang TKI-nya aja, tim sesnya aja. Kalau kita ya mencari kebenaran juga ya dilihat-lihat juga emang itu benar apa enggak gitu kan. Terus kalau untuk mencari-cari kesalahan ya dilihat-lihat juga lah, salah apa enggak ini gitu kan. Jangan main salah-salahin aja kan, jatuhnya kan kayak kita nyebar hoak gitu kan. Sama aja kalau misalkan mencari pembenaran ya kasih data yang benar gitu, kasih bukti lah, terus kasih kepahaman buat publik biar nggak digoreng-goreng kayak gini gitu. Oke guys, semoga video-video yang tadi gue sajikan itu bisa menghibur kalian semua ya. Jadi kita berharap Pilpres kali ini tahun 2024 itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan adil, jujur, dan ya pokoknya yang semua kita harapkan lah. Intinya kita semua ini satu bangsa guys, satu bangsa Indonesia. Jadi ya rukun-rukun aja lah, nggak usah karena beda pandangan atau beda dukungan itu kita jadi berkelahi gitu kan. Kayak gua sama temen udah sahabatan lama gitu, kita jadi wah gua males lagi karena lu beda, lu dukungnya ini gitu. Kayak sih jangan kayak gitu, maksudnya biasa aja gitu. Biasa aja kalau misalkan kita berdebat ya berdebat aja, cuman ya biasa aja, nggak usah sampai kayak gitu kan, itu bahaya sih. Oke guys, sampai di sini dulu video yang saya sajikan ini bisa menghibur kalian. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, jaga hati.